Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Baik teman-teman, akmal di sini artinya adalah sempurna, lengkap, dan selesai. Dan atmam artinya menyeluruh, meluas, dan menyegal. Maka inilah agama Islam yang telah Allah turunkan kepada kita. Agama Islam tidak perlu lagi ada tambahan. Agama Islam tidak perlu ada pengurangan dan juga tidak perlu ada perubahan. Karena agama Islam Allah telah turunkan secara sempurna dan menyeluruh dalam segala hal. Maka dia mengatur politik sebagaimana dia mengatur kekeluargaan, dia mengatur ekonomi sebagaimana dia mengatur segala-galanya di dalam kehidupan manusia. Termasuk kepemimpinan juga sudah diturunkan aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemimpinnya itu pun sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri pemimpin yang baik, pemimpin seperti apa yang harus dipilih, pemimpin seperti apa yang harus diangkat, sistem kepemimpinan seperti apa yang harus ia pakai, semuanya sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, ada dua syarat dalam memilih pemimpin. Yang pertama, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang pertama, pemimpinnya harus amanah. Nah, setelah amanah, yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Setelah amanah itu adalah adil. Nah, setelah kita memilih pemimpin dengan dua syarat yang tadi, yaitu adil dan amanah, maka Allah turunkan Quran surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri atau pemimpin-pemimpin kalian, seperti itu. Baik teman-teman, silakan teman-teman amati ayat 59 ini. Di depan wa ulil amri minkum itu kan tidak ada kalimat ati'unya seperti sebelumnya di lafaz Allah itu kan sebelumnya ada ati'u, Allah dan ati'ur rasul. Nah, kenapa wa ulil amri ini tidak ada wa ati'unya? Karena ulil amri itu atau pemimpin itu kita wajib mentaatinya selama ia masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika pemimpin itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita boleh ingkar kepada pemimpinnya, kepada pemimpin itu, seperti itu. Sehingga bukan hanya pemimpin yang amanah yang harus diwujudkan di dalam Islam ya teman-teman, namun juga sebuah sistem kepemimpinan yang amanah. Nah, pemimpin yang amanah di dalam Islam ini Rasulullah SAW telah mencontohkannya dengan dirinya sendiri. Rasulullah juga mencontohkan dengan khalifah-khalifah setelahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Semua telah tercontohkan dengan sempurna ya teman-teman. Pemimpin yang amanah dan sistem kepemimpinan yang amanah, Rasulullah juga mencontohkan dalam kehidupannya ketika beliau masih hidup di Madinah. Nah, bagaimana beliau mengatur Madinah dengan syariat Allah dan dengan syariat Islam. Dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin yang mereka mengatur Islam, mengatur umatnya dengan Islam, dengan sebuah sistem yang dinamakan khilafah. Oke, pemimpin yang amanah adalah khalifah dan sistem kepemimpinan yang amanah adalah khilafah. Dan ketika kita menuduh bahwa Islam tidak mempunyai sistem kepemimpinan yang khas, bahwa Rasul tidak menurunkan sistem kepemimpinan yang khas, maka sama saja menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Islam yang sempurna. Sama saja kita menuduh Rasulullah SAW tidak mencontohkan menyeluruh dan menyempurna. Maka Islam sudah sempurna, tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan, tidak perlu ada lagi perubahan. Kita
tidak perlu konsep dari luar ya teman-teman. Kita hanya perlu Islam, karena inilah konsep yang sempurna, yang tidak perlu lagi ada tambahan, tidak perlu ada pengurangan, dan tidak perlu ada lagi perubahan. Adapun wasilahnya, adapun cara penerapannya, bahkan wajib berubah menurut zaman. Tapi esensi penerapannya syariat Allah ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka banggalah kita sebagai umat Islam yang mempunyai konsep yang menyempurnakan termasuk dalam kepemimpinan dan sistem kepemimpinan. Dan inilah yang tidak boleh hanya menjadi teori, tapi juga harus menjadi penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menjadi pemimpin, selamat menjadi pemimpin diri sendiri, selamat menjadi pemimpin negara untuk kedepannya. Syubbanul yaumi rijalul ghad, inna fi yadikum amrul ummati wa fi aqdamikum hayatuha. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Sesungguhnya di tanganmu lah urusan bangsa, dan dalam langkahmu tertanggung masa depan bangsa. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.